Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Cindy Nurfesa Mosir. Di sini kita akan membahas tentang jenis penelitian true eksperimen. True eksperimen desain menurut Sugiono 2009 dalam Hidayah 2015 adalah desain penelitian dengan tingkat ketelitian tinggi karena menggunakan sampel yang dipilih secara acak pada kelompok kontrol dan perlakuan, serta mampu mengontrol variabel kuart sehingga disebut eksperimen murni. Tujuannya adalah membandingkan perubahan hasil antara kelompok eksperimen dan kontrol sehingga efek perlakuan dapat dievaluasi secara lebih akurat dan banyak digunakan dalam penelitian kesehatan. Ciri utama dari penelitian true eksperimen adalah sebagai berikut. Dalamnya terdapat satu atau lebih kelompok kontrol maupun kelompok eksperimen yang dipilih acak dari populasi. Yang kedua, pretest dilakukan pada kedua kelompok untuk memastikan kesetaraan. Yang ketiga, terdapat post-test untuk melihat efek pada variabel dependen. Yang kelima, dilakukan isolasi, pengontrolan, dan manipulasi variabel independen. Dan yang keenam adalah tidak ada kontaminasi antara kelompok kontrol dan eksperimen. Suatu penelitian eksperimen dikatakan eksperimen murni atau true eksperimen apabila memenuhi syarat. Yang pertama, terdapat randomisasi atau random lokasi, memasukkan sampel ke dalam kelompok perlakuan dan kelompok kontrol secara random. Yang kedua, penggunaan kelompok kontrol sebagai pembanding. Yang ketiga, jika tidak memenuhi kedua syarat di atas, maka dikatakan eksperimen semu. Randomisasi adalah proses penting dalam penelitian eksperimen yang dilakukan untuk membagi subjek secara acak ke dalam kelompok eksperimen dan kontrol agar memiliki karakteristik awal yang setara tanpa dipengaruhi faktor tertentu. Langkah-langkah randomisasi dalam penelitian eksperimen yang pertama, menentukan populasi target. Dalam menentukan populasi target, penelitian harus menyesuaikan dengan tujuan penelitian dan populasi harus memiliki karakteristik yang relevan dengan variabel yang akan diteliti. Yang kedua, memiliki partisipasi eksperimen. Pemilihan partisipasi dapat dilakukan dengan dua pendekatan. Yang pertama, jika populasi bersifat homogen, maka partisipasi dapat dibagi secara acak ke dalam kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Dan yang kedua, jika populasi bersifat heterogen, maka populasi terlebih dahulu dikelompokkan berdasarkan karakteristik yang sama. Dan ketiga, melakukan intervensi dan observasi setelah pembagian kelompok selesai. Intervensi dilakukan pada kelompok eksperimen sesuai dengan desain penelitian. Dan yang pertama itu ada rancangan penelitian true eksperimen, di mana yang pertama itu ada post-test only control design. Post-test only control design adalah desain eksperimen yang melibatkan kelompok eksperimen dan kontrol yang dipilih secara acak. Kelompok eksperimen diberi perlakuan sedangkan kelompok kontrol tidak diberikan. Di mana langkah-langkahnya dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, menugaskan setiap subjek pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol secara acak atau random. Yang kedua, melaksanakan eksperimen terhadap kelompok eksperimen. Yang ketiga, mengadakan tes baik terhadap kelompok eksperimen maupun kelompok pembanding. Yang keempat, mencari perbedaan rata-rata antara skor post-test, kelompok eksperimen, dan kelompok kontrol dengan metode statistik untuk melihat apakah perbedaan tersebut signifikan atau tidak. Yang kedua, pretest post-test control group design. Pretest post-test control group design adalah desain penelitian eksperimen yang dilaksanakan dengan adanya kelompok eksperimen dengan kelompok kontrol yang dipilih secara random dengan melihat hasil pretest. Mana langkah-langkahnya adalah yang pertama, responden dibagi secara random menjadi dua kelompok atau lebih. Satu kelompok adalah kelompok perlakuan dan kelompok lain adalah kelompok kontrol sebagai pembanding. Yang kedua, sebelum perlakuan pada semua kelompok dilakukan pengukuran awal pretest untuk menentukan kemampuan atau nilai awal responden sebelum perlakuan. Dan yang ketiga, pada kelompok perlakuan diberikan intervensi sesuai dengan protokol dan pada kelompok kontrol dilakukan intervensi atau dilakukan intervensi. Dan yang ketiga ada Solomon 4
Group Design. Solomon Four Group Design adalah desain eksperimen yang melibatkan 4 kelompok, yaitu 2 kelompok dengan pretest dan 2 kelompok tanpa pretest, di mana 1 kelompok dengan pretest dan satu tanpa pretest menerima perlakuan. Langkah-langkahnya yang pertama dilakukan menggunakan 4 kelompok. 2 kelompok pertama terdiri dari kelompok eksperimen dan kelompok kontrol yang terdapat pretest. Sedangkan 2 kelompok terakhir tidak diadakan pretest baik terhadap kelompok eksperimen maupun kelompok kontrol, di mana penempatan subjek pada masing-masing dilakukan dengan penugasan random. Selanjutnya, analisis statistik dilakukan untuk mencapai perbedaan rata-rata di antara tes awal dengan post-test, baik dari kelompok eksperimen pertama maupun kelompok kedua. Selanjutnya, sedangkan dari kelompok ketiga dan keempat diperoleh dengan cara menghitung perbedaan antara tes awal dan post-test, di mana uji statistik yang digunakan adalah yang pertama uji paired sample t-test dengan rumus T hit sama dengan D bar per standar deviasi per akar dari N. Dan yang kedua ada menggunakan rumus Ullman-Whitney, di mana rumus Ullman-Whitney yang pertama untuk menghitung rata-rata atau R1 ada Euro RI sama dengan N1 dalam kurung N1 tambah N2 tambah 1 per 2. Dan untuk nilai rata-rata 2-nya itu R2 sama dengan UR2 NU dalam kurung N tambah 1 tambah N2 tambah 1 per 2. Untuk mencari standar errornya yaitu QR sama dengan akar dari N1 kali N2 kali dalam kurung N tambah 1 tambah N2 tambah 1 per 12. Dan uji statistiknya itu adalah Z sama dengan R1 dikurang Euro R1 per QR1. Dan yang terakhir ada uji one way ANOVA, mana ini ada 3 rumus untuk menghitung ST. Kita menggunakan rumus sigma I sama dengan 1 X pangkat 2 total dikurang sigma I sama dengan 1 kali total pangkat 2 per N. Untuk menghitung nilai SSB, ini ada rumusnya, yaitu sigma I sama dengan 1 kali 1 pangkat 2 per N1 tambah sigma I sama dengan 1 kali 2 pangkat 2 per N pangkat 2 tambah sigma I sama dengan 1 kali 3 pangkat 3 per N pangkat 3 dikurang sigma I sama dengan 1 kali total pangkat 2 per N. Dan untuk mencari rumus SSW sama dengan SST dikurang SSB. Sini ada soal latihan. Yang pertama, seorang peneliti ingin mengetahui pengaruh pemberian jus kurma terhadap kadar hemoglobin remaja putri. Penelitian membagi responden secara acak menjadi 2 kelompok. Kelompok intervensi diberi jus kurma dan kelompok kontrol tidak diberi. Kadar Hb diukur sebelum dan sesudah perlakuan. Metode penelitian yang digunakan A, B, C, dan D. Jawabannya C, di mana jawabannya adalah penelitian ini termasuk ke dalam true eksperimen karena ada randomisasi dibagi secara acak, ada kelompok kontrol, ada pretest dan post-test. Desainnya adalah pretest post-test control group design. Yang kedua, dalam suatu penelitian, peneliti memberikan suplemen zat besi kepada kelompok remaja putri yang dipilih secara acak, sementara kelompok lain tidak diberikan perlakuan. Setelah 1 bulan, kadar Hb kedua kelompok dibandingkan tanpa pengukuran awal. Desain penelitian tersebut adalah A, B, C, D, dan E. Jawabannya adalah A. Pembahasannya, ciri-ciri dalam soal yaitu ada kelompok kontrol, ada randomisasi, tidak ada pretest, termasuk dalam true eksperimen dengan desain post-test only control group. Dan soal yang terakhir yaitu dalam suatu penelitian, peneliti memberikan suplemen zat besi kepada kelompok remaja putri yang dipilih secara acak, sementara kelompok lain tidak diberikan. Setelah 1 bulan, kadar Hb kedua kelompok dibandingkan tanpa pengukuran awal. Desain penelitian tersebut adalah A, B, C, dan D. Jawabannya adalah C. Desain ini disebut dengan
Solomon for Group Design yang merupakan bagian dari True Experiment Design, di mana keunggulannya dapat mengontrol efek pretest dan yang kedua lebih valid dalam melihat pengaruh. Baik, sekian pemaparan materi True Experiment dari saya. Jika ada kesalahan dalam penyampaian, saya minta maaf. Terima kasih.